Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah hikmah, bapak-bapak jamaah hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ta'lim adalah kita baca syahadat, istighfar dan asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dunuba ila anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafid ya Muqitu ya Khasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'izu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Badi'u
ya baki ya warisu ya rasidu ya sombur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna yaghfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyiatina واجبر آلا نغصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وآمالا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا إن المنى بلغ مقاصدنا وعذ حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya hatta ilal akhirah. Amin amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-47. Al-Wadud, yang maha mencintai, yang maha dicintai. Al-Wadud adalah Allah. Allah adalah Al-Wadud yang berarti yang maha mencintai, yang maha dicintai. Dan dapat juga berarti yang dicintai. Allah Azza wa Jalla dicintai makhluknya, serta dia pun mencintai mereka. Yang kecintaannya itu dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan rasa cinta pada hambanya. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa cinta. Al-Quran surat Maryam ayat 96. Di dalam kitab ini renungkanlah hadis Nabi di bawah ini. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya
tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ibnu Imad rahimahullah mengatakan makna saudara yang lebih utama diartikan secara umum, yaitu persaudaraan semua umat manusia, mencakup orang kafir dan orang muslim. Jika kata saudara diartikan demikian, orang yang beriman harus berharap agar orang kafir pun diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah berikan kepada diri mereka. Dia harus berharap agar orang kafir masuk Islam, sebagaimana dirinya sendiri berharap menginginkan agar saudaranya yang muslim tetap berada dalam muslim. Oleh karena itu dipandang baik mendoakan orang kafir agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan seperti mencintai dirinya sendiri adalah berupa kebaikan dan kemanfaatan. Karena seseorang tidak akan menyukai apapun untuk dirinya melainkan kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pagi hari ini kita akan mengkaji tentang Al-Wadud, bahwa Allah itu mencintai dan dicintai. Sebagai ilustrasi agar kita lebih paham, ada seorang raja yang di istana. Lalu di depan istana itu ada halaman luas, itu banyak pelayan-pelayan yang oleh raja itu disediakan berbagai macam makanan dan berbagai macam permainan. Tapi setiap waktu, ada waktu tertentu raja itu memanggil pelayan-pelayan itu untuk menghadap sang raja, untuk bermunajat, menyampaikan isi hati dan menceritakan apa yang ada dalam dirinya itu. Nah, ketika sang raja ini memanggil, itu ada 3 golongan. Pelayan yang banyak itu ada 3 golongan. Yang satu, golongan yang pertama, ini golongan yang begitu ada panggilan sang raja itu cepat-cepat datang menghadap sang raja. Tapi golongan yang 2, dia itu merasa aras-arasan, merasa berat untuk menghadap sang raja. Nah, golongan yang ketiga, ini golongan yang sama sekali tidak menghiraukan panggilan sang raja. Dia asik menikmati bakso, menikmati siomay. Kalau yang bermain ya menikmati catur, menikmati bermain bola. Nah, ini memberikan pemahaman pada kita bahwa di dunia ini ada 3 kelompok. Kelompok yang taat pada Allah ketika adzan panggilan Allah itu, orang itu cepat-cepat datang. Ini kelompok yang pertama Pak Judawi. Terus kelompok yang kedua, ketika ada seruan adzan ini ya datang tapi aras-arasan, agak berat. Nah, kelompok yang ketiga ketika adzan ini sama sekali apa itu adzan? Tidak ada rasa untuk datang. Nah, sekarang orang yang cepat-cepat datang itu adalah orang yang beriman. Ketika ada adzan datang itu adalah. Nah, yang kedua ketika ada adzan kok rasa berat untuk datang ke masjid atau untuk melaksanakan sholat, itu ciri-ciri orang munafik. Jadi orang-orang munafik ketika ada panggilan adzan, aras-arasan datang, kalau toh sholat itu ya sekedar sholat tanpa dipahami. Itu ciri-ciri orang munafik. Nah, yang ketiga, ketika ada adzan sama sekali tidak ada rasa untuk datang dan dia sengaja tidak datang karena dia asik dengan persoalan-persoalan dunia, itu adalah orang-orang kafir.
Nah, sekarang kita evaluasi diri kita Pak Yudi ya. Ketika ada adzan, apakah kita ini semangat untuk melaksanakan sholat atau aras-arasan? Nah, kalau kita masih ada rasa aras-arasan, berarti ada bibit kemunafikan dalam diri kita. Maka ketika dalam diri kita kok masih ada rasa berat untuk melakukan kebaikan, sebaiknya kita membaca Asmaul Husna 99, lalu ditambah Al-Wadud ini paling tidak 100 kali. Biar dalam hati kita ini bersih dari rasa aras-arasan untuk melakukan kebaikan. Lalu seseorang yang berulang-ulang membaca Al-Wadud itu buahnya apa? Yaitu di sini oleh Imam Al-Ghazali, orang yang berulang-ulang baca Al-Wadud maka dia akan mencintai seluruh manusia. Bukan hanya sesama muslim, tapi seluruh manusia. Kecintaan dia kepada seluruh manusia adalah apa? Yaitu agar seluruh manusia ini beriman pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dirinya itu diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalu ukuran orang itu mencintai pada saudaranya, saudara di sini diartikan seluruh manusia, berarti yang pertama dia mencintai orang lain agar mendapat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dia berusaha agar orang itu memperoleh kebaikan dari dirinya. Jadi sebagaimana dirinya itu senang dengan kebaikan, senang dengan kemanfaatan. Kalau diri kita itu senang sehat, maka kita ingin orang lain juga sehat. Jadi kalau ada orang lain sakit, kita langsung, oh ya Allah, semoga sembuhkanlah orang ini. Kita senang menjadi orang yang kaya, maka ketika ada orang yang tidak kaya, maka dalam hati kita, ya Allah, berikanlah rezeki pada orang ini. Jadi semua yang kita senangi, itu kita punya harapan agar orang lain juga senang. Karena kesempurnaan iman seseorang itu adalah apapun yang dia senangi itu orang lain juga bisa mendapatkan kesenangan. Kalau dalam hati kita sudah seperti ini, agar orang lain itu mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kemanfaatan, hidup ini nyaman. Lah persoalannya kan kadang-kadang kita itu inginnya orang lain itu tidak memperoleh kebaikan dan kemanfaatan. Ada orang lain bisa beli mobil, kita tidak ikut senang malah merasa, beli mobil. Ada orang bisa beli rumah, mestinya kita harus ikut senang. Karena diri kita kalau kita bisa beli rumah senang. Tapi kalau ada orang lain bisa beli rumah, kita mestinya harus ikut senang Pak Judawi. Tapi selama hati kita kok masih ada rasa tidak senang terhadap kesenangan orang lain yang diperoleh orang lain beli rumah kita merasa tidak senang, orang lain dapat suami kaya kita merasa, loh padahal saya itu lebih cantik kok suami saya tidak kaya. Oh ini berarti hati kita perlu dibersihkan. Jadi apapun yang
disenangi diri kita, itu kita ingin orang lain juga mendapatkannya. Jadi kalau hati kita itu masih ada rasa tidak senang orang lain itu mendapat nikmat, lebih-lebih ini muncul kalau kita itu ada persaingan atau ada permusuhan. Persaingan dan permusuhan ini akan menjadikan tumbuhnya rasa ketidaksenangan pada orang lain kalau orang lain itu mendapat nikmat. Pak Yudi sama Pak Judawi bersaing menjadi calon lurah di satu desa. Nah, Pak Yudi jadi, Pak Judawi tidak jadi. Ini mestinya loh, Pak Judawi harus merasa senang kan jadi Pak Yudi jadi lurah. Tapi kenyataannya karena ada rasa persaingan dan permusuhan, itu kalau Pak Yudi kecelakaan, Pak Judawi tidak merasa sedih tapi merasa senang. Kenapa? Karena dalam hati itu ada rasa dengki, itu tadi rasa permusuhan. Tapi kalau Pak Yudi ini sukses, bisa beli rumah, beli bisa mobil, Pak Judawi merasa sakit. Kenapa kok sakit? Padahal Pak Yudi kan dapat nikmat dari Allah. Karena ada rasa permusuhan. Maka dengan mengkaji Al-Wadud ini, kalau dalam hati kita kok belum bisa merasa senang orang lain mendapat nikmat dan merasa sedih orang lain mendapat penderitaan, kita harus banyak-banyak membaca Al-Wadud. Karena orang yang dicintai Allah itu subhanahu wa ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang itu akan mencintai seluruh manusia untuk bisa beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh manusia itu untuk bisa hidup berbahagia dan sejahtera. Dia akan merasa senang kalau orang lain mendapat nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan merasa sedih kalau orang lain itu mendarat penderitaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kita harus berusaha dalam hati kita ini, yaitu untuk bisa merasa senang ketika orang lain mendapat nikmat. Dan merasa sedih ketika orang itu mendapat musibah atau apa. Kalau ini sudah kita lakukan, maka kesempurnaan iman itu kita peroleh. Kalau ini belum kita bisa lakukan, maka kita harus banyak-banyak membaca Al-Wadud. Karena dengan membaca Al-Wadud berulang-ulang, maka Allah akan membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran itu. Kalau kita hidup itu merasa senang orang lain dapat nikmat, merasa sedih orang lain mendapat, kan enak. Yang menjadi tidak enak itu kan kalau kita itu inginnya orang lain menderita, kita yang bahagia. Jangan sampai orang lain itu bahagia sementara kita menderita. Inginnya seperti itu. Jadi inginnya Arya Mukti ini saya yang paling kaya, orang lain jangan kaya. Inginnya apapun harus saya yang paling sukses, orang lain jangan sukses. Nah ini bukan ciri orang yang beriman. Orang iman yang sempurna itu adalah ingin orang lain itu berbahagia seperti diri kita ingin berbahagia. Dan kita tidak ingin menderita. Begitu juga kita ingin berusaha agar orang lain juga tidak menderita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.